Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis perbandingan harga di Indonesia dan di luar negeri. Karena pemerintah selalu mengatakan harga BBM di Indonesia terendah. Inilah grafis kita. Oke, Singapura 29.215, Filipina 18.225, Vietnam 14.979, Thailand 14.764, Indonesia 7.650, Malaysia 6.791, tapi ini katanya adalah yang RON 95 atau Pertamax yang kualitasnya tinggi. Jadi tidak benar Indonesia lebih murah dari negara lain. Berikutnya. Oke, harga per liter Pertalite RON 90 yang sekarang ini. Harga subsidi 7.650, pasar 17.200, solar 5.150 harga subsidi, harga pasar 18.150. Pertamax RON 92, 12.500 harga jual di Pertamina, sedangkan harga pasar 17.950. Oke, Pak Ahmad. Siap, Bang. Apakah memang tepat kebijakan ini sekarang menaikkan harga BBM bersubsidi, padahal kita baru lepas dari penderitaan ekonomi akibat corona? Itu pun belum lepas, kita masih dalam belum lepas. pemulihan. Ya. Lihat daya beli masyarakat, diakui oleh pemerintah, masih di bawah normal. Jadi menurut Bapak nggak tepat? Menurut saya tidak tepat, Bang. Kalau nggak tepat, bagaimana pemerintah membiayai subsidi ini? Dari mana sumbernya? Jadi begini, saat pandemi COVID, kita memiliki satu pemahaman, ada istilah kedaruratan, dan saya kira sekarang masih istilah kedaruratan masih digunakan. Kita punya Perpu nomor 1 yang jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Apa itu mengatakan bahwa negara, pemerintah dalam hal ini bebas untuk melakukan APBN-nya. Jadi DPR kehilangan hak untuk mengesahkannya. Artinya kalau pemerintah ingin menaikkan BBM, itu dalam kondisi kedaruratan sah-sah saja buat pemerintah. Tetapi sah juga buat rakyat untuk menolak. Saya ingin katakan begini, Bang. Enggak, pertanyaannya begini. Kalau memang menurut Bapak tidak tepat, bagaimana pemerintah membiayai beban APBN bersubsidi ini? Dari mana duitnya gitu loh? Pertama, kita harus cermat ketika mengatakan pemerintah menghabiskan subsidi energi 502 triliun. Ya. Oke, kita lihat apa betul datanya itu. Betul nggak menurut Anda? Menurut saya datanya bisa didebatkan. Kenapa? Pertama, kalau kita bicara subsidi yang ada di dalam APBN dan itu tertulis dalam LKP, itu hanya angkanya 208,9 triliun. Katanya sebagian untuk LPG dan untuk bantu PLN, benar nggak itu? Ya, itu untuk bantu PLN termasuk di situ. Ada juga subsidi non-energi 75 Jadi tidak benar 500 triliun untuk subsidi BBM? Enggak, nanti ada komponen yang lain yang pemerintah katakan itu adalah komponen kompensasi BBM. Ya. Kompensasi ini dasar hukumnya apa? Kan kita bisa berdebat. Ya. Kalau ini APBN, ada Undang-Undang APBN, Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 tentang Undang-Undang APBN 2022 disebutkan memang subsidinya 208,9. Loh, tiba-tiba kita dikagetkan angka 502 triliun yang seolah-olah APBN kita akan ngos-ngosan, akan jebol. Padahal, apa betul itu kondisinya? Menurut Anda betul nggak? Menurut saya ini perlu diperdebatkan. Pertama gini, Bang, ya. Ketika kita bicara subsidi, itu ada aturan nomor 30 tahun 2007, Undang-Undang. Mengatakan bahwa subsidi itu harus jelas, tepat sasaran. Oke, pertanyaannya tolong jawab to the point. Benar nggak subsidi BBM itu cuma sekitar 200 M atau 500 triliun? Sekitar 200 triliun atau 500 triliun? Ya, pertama subsidi 289 triliun itu untuk siapa? Tepat sasaran tidak? Nggak, pertanyaannya dulu, dari segi angka, benar nggak yang di media bahwa subsidi BBM itu 500 triliun, padahal menurut Anda cuma 200 triliun. Yang mana yang benar? Ya menurut saya inilah kewajiban pemerintah. Saya terus terang tidak tahu paham. Tidak terlalu detailnya yang mana. Tetapi kita sebagai
ahli kebijakan publik mengatakan ada tambahan 293,5 triliun kompensasi BBM, ini dasar hukumnya apa? Oke, kalau Anda mengatakan tidak tepat sekarang dinaikkan, bagaimana, dari mana sumber uang pemerintah untuk menanggung biaya subsidi APBN ini? Jadi gini Bang, kalau tolong jawab, dari mana sumber duitnya kalau nggak ada duit lagi gitu loh? Kalau kita bicara pengalaman COVID, sumber dana itu banyak. COVID itu apa? Kita bisa menerbitkan global bond. Maksudnya ngutang dulu? Sistem global bond itu kan untuk memprioritaskan ada masalah darurat. Kan kita kemarin hutang. Atau uang kopi masih banyak nggak? Nah, saat ini saya usulkan bukan hutang dulu. Tetapi pemerintah bisa melakukan realokasi. Contoh, kita punya anggaran IKN. Kita punya... Apa IKN? IKN. Ibu kota negara? Ibu kota. Anda? Apa itu penting? Apa itu memperkuat daya beli masyarakat di hari ini? Menurut Anda sebaiknya itu Menurut ditunda? saya tidak. Oke. Harusnya pemerintah bicara dana dari mana, kita bisa ambil dari IKN, kita bisa ambil dari PMN yang dilakukan oleh BUMN. Negara memberikan penyertaan modal kepada BUMN 4,1 triliun. Jadi Anda mengatakan ngapain kita membangun tapi tidak punya duit untuk subsidi, begitu? Betul sekali. Dan saya kira ini harusnya pemerintah betul-betul memperhatikan kebijakan publik bahwa mana yang prioritas. Prioritas sekarang daya beli masyarakat. Oke. Kita tanya dulu Pak Mamit, ya. Apa dampaknya jika harga BBM tidak dinaikkan? Pertama sebentar Bang, saya terkait dengan tadi bicara tentang kompensasi. Katanya tidak ada di dalam peraturannya. Sebenarnya ada di dalam undang-undang BUMN ketika pemerintah memberikan penugasan kepada badan usaha dan harganya lebih murah dibandingkan harga pasar, maka pemerintah wajib untuk memberikan penggantian daripada selisih harga tersebut. Itu ada di dalam undang-undang BUMN kita. Tapi jadi, kapan itu bisa terlaksana? Ini sudah mau minggu ini dilaksanakan. Ya, jadi menurut saya tadi bicara kalau tidak ada dasar hukumnya, menurut saya ada dasar hukum pemberian kompensasi tersebut, gitu kan ya. Nah, kalau memang akhirnya pemerintah tidak menaikkan, menurut saya ini akan menjadi beban keuangan negara semakin berat, Bang. Karena tadi sudah sampaikan Pak Sugeng, harga minyak ini sudah sangat tinggi sekali, gitu kan ya. Secara otomatis tadi selisih dan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah jauh berbeda daripada. Jadi menurut Anda kalau tidak dinaikkan, akibatnya apa? Akibatnya pasti beban keuangan akan semakin berat bagi negara kita. Dan juga pastinya ini sudah menjadi salah sasaran. Bahwa subsidi yang diberikan saat ini menurut saya adalah sudah cukup kita membakar uang APBN kita hanya untuk BBM. Kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Misalnya. Tapi kasihan rakyat kecil. Justru ini makanya saya bilang, dengan kita bisa menghemat, taruhlah kita bisa menghemat 100 triliun dari subsidi APBN tersebut, kita bisa berapa juta mahasiswa SD, SMP, dan sampai dengan SMA yang bisa diberikan beasiswa. Taruhlah satu orang kita dapatkan berikan beasiswa selama 12 juta rupiah selama 1 tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa SD, SMP. Itu bagaimana dengan solar bersubsidi yang... Justru karena solar subsidi ini Bang. Solar bersubsidi oleh para mafia dibeli terus dijual di tengah laut. Nah itu dia, makanya itu kan yang salah. Oleh karena itu saya kira... Yang salah siapa? Yang salah adalah mafia-mafia tersebut. Atau gitu kan. Pengawasan tidak ada? Kalau bicara pengawasan itu nanti bicara tentang ranahnya BPH Migas. Jadi menurut Anda memang harus naik? Menurut saya harus dicarikan solusi. Oke, Pak Peter. Izin, Pak Peter, kenapa pemerintah selalu membandingkan dengan harga BBM di luar negeri? Apakah itu tepat? Apple to apple? Ya, tidak apple to apple. Ya. Yang pertama, justru sebenarnya perbandingan itu menjadi tidak searah dengan kebanggaan yang disampaikan oleh pemerintah ketika menyampaikan bahwasanya inflasi di Indonesia lebih rendah, lebih baik dibandingkan negara lain. Iya. Ya, karena inflasi di Indonesia itu sebenarnya didukung oleh harga BBM yang masih ditahan dengan harga subsidi. Ya, itu yang pertama. Jadi berlindung di balik subsidi, begitu? Iya. Kalau seandainya harga BBM ini dinaikkan, kita bisa memastikan inflasi akan melonjak tinggi dan kebanggaan pemerintah tadi juga hilang. Artinya kalau subsidi dihapus, inflasi akan naik? Ya, perhitungan kami seperti itu. Jadi solusinya apa dong? Jadi begini ya, pilihan pemerintah itu kan adalah, satu adalah mempertahankan subsidi, dan dengan catatan ya, subsidi ini kan tidak semua, makanya saya sebutkan juga tidak tepat kita membandingkan harga BBM tadi ya, karena yang dibandingkan hanya harga subsidi, sementara yang tidak subsidi tidak dibandingkan. Nah, persoalan pemerintah kan adalah satu, mempertahankan subsidi sebagian dari harga BBM, yaitu yang memang diperuntukkan untuk menjaga kondisi daya beli masyarakat. Ya. Yang kedua adalah menjaga APBN. Jadi kalau saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mamit, persoalan antara subsidi dengan APBN ini tidak bisa kita
melihatnya hanya secara linear. Bahwasanya ini bisa dipindahkan ke sini. Ya. Jadi yang mana yang tepat? Kalau kenaikan harga BBM itu dinaikkan, harga BBM dinaikkan, maka dampaknya ya itu akan jauh lebih besar ketimbang hanya dengan akibatnya lebih besar. Akibatnya jauh lebih besar. Apa itu? Tidak bisa ditutup dengan hanya sekedar memberikan bantalan, memberikan bantuan sosial BLT. Enggak, karena begitu harga BBM itu dinaikkan, maka efeknya itu akan melebar kemana-mana. Termasuk PHK besar-besaran. Termasuk. Jadi kalau ya, ini rangkaiannya, dengan kenaikan harga BBM subsidi, itu akan menyebabkan inflasi melonjak tinggi, dan ketika inflasi melonjak tinggi, daya beli masyarakat terpangkas, kemiskinan meningkat, dan juga pertumbuhan ekonomi akan terpangkas, dan ini bisa berdampak kepada proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Oke Pak, kita lanjut nanti, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Timbul lagi di Hot Room.